Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi kimia organik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai hidrokarbon yang difokuskan pada materi mengenai alkana yang meliputi tata nama, sifat kimia, dan reaksi-reaksi kimia pada alkana. Klasifikasi hidrokarbon menurut IUPAC adalah sebagai berikut: 1. Hidrokarbon jenuh atau alkana, 2. Hidrokarbon tidak jenuh, 3. Alkana siklik, dan keempat adalah hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon jenuh atau alkana adalah hidrokarbon yang paling sederhana. Alkana terdiri dari ikatan tunggal dan jenuh antara karbon dengan karbon dan karbon dengan hidrogen. Rumus umum untuk hidrokarbon jenuh adalah CnH2n+2. Hidrokarbon jenuh merupakan basis dari bahan bakar minyak bumi dan ditemukan dalam bentuk linear dan bercabang. Alkana-alkana paling sederhana memiliki atom C yang terikat dalam rantai lurus yang disebut dengan alkana normal, dengan penamaan alkana sesuai dengan jumlah atom C yang ada pada rantai. Jenis senyawa hidrokarbon selanjutnya adalah hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon tak jenuh memiliki ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 di antara atom karbon. Hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 disebut dengan alkena dengan rumus umum CnH2n. Contoh alkena adalah etilen. Hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 3 disebut dengan alkuna dengan rumus umum CnH2n-2 dengan contoh senyawa asetilen. Sikloalkana atau alkana siklik adalah golongan senyawa hidrokarbon jenuh yang rantai atom-atom karbonnya tertutup atau membentuk cincin sehingga termasuk dalam golongan hidrokarbon siklik. Rumus umum untuk hidrokarbon jenuh yang terdiri dari satu cincin adalah CnH2n. Contoh senyawa alkana siklik adalah siklopentana. Jenis hidrokarbon terakhir adalah hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik, dikenal juga sebagai arena, adalah hidrokarbon yang memiliki setidaknya satu cincin aromatik. Senyawa aromatik mengandung unit benzena. Benzena sendiri terdiri dari 6 atom C dalam sebuah cincin segi 6, di mana ikatan CC tunggal dan CC ganda berselang-seling. Pada geometri tetrahedral, hanya dua ikatan yang dapat menempati satu bidang secara bersamaan. Dua ikatan lainnya berada di belakang atau di depan bidang tersebut. Dalam gambar dua dimensi dari senyawa organik, baji padat digunakan untuk mewakili ikatan yang menuju ke depan dari bidang gambar mendekati pengamat, sedangkan baji putus-putus digunakan untuk mewakili ikatan yang menuju ke belakang dari bidang gambar menjauhi pengamat. Struktur dua dimensi alkana dapat dilihat pada gambar molekul metana. Terdapat dua garis sederhana merupakan ikatan antara C dan H pada bidang gambar. Sedangkan baji padat dan baji putus-putus masing-masing menunjukkan ikatan C dan H yang mendekat dan menjauh dari pengamat.
Hidrokarbon dapat ditunjukkan dengan notasi singkat yang disebut struktur kerangka, di mana hanya ikatan antara atom-atom karbon yang diperlihatkan. Atom karbon dan atom hidrogen secara individual tidak digambarkan, dan ikatan dengan hidrogen juga tidak digambarkan. Pada molekul yang hanya terdiri dari ikatan tunggal, ikatan-ikatan tersebut digambarkan secara zigzag karena dalam geometri tetahedral, semua ikatan masing-masing berada sejauh mungkin dan strukturnya tidak linier. Struktur lengkap dan struktur kerangka dari propana diperlihatkan pada slide. Penggunaan nama umum alkana bercabang. Alkana-alkana tertentu yang bercabang memiliki nama umum yang sekarang masih banyak digunakan. Awalan iso, yang merupakan singkatan dari isomer, umumnya diberikan kepada 2-metil alkana. Dengan kata lain, jika ada gugus metil yang terletak pada karbon kedua dari rantai karbon, kita dapat menggunakan awalan iso. Awalan akan ditempatkan di depan nama alkana yang menunjukkan jumlah total karbon. Contohnya adalah isopentana yang sama dengan 2-metil butana. Selain awalan iso, terdapat juga awalan sek yang merupakan singkatan dari sekunder, dan third untuk tersier. Karbon yang hanya mengikat satu karbon lainnya disebut dengan karbon primer. Jika karbon mengikat dua karbon lainnya disebut karbon sekunder. Karbon tersier mengikat tiga karbon lainnya, dan karbon quaterner apabila mengikat empat karbon lainnya. Sebagai contoh, pada senyawa 4 tersier butil heptana. Awalan neo mengacu pada substituen pada karbon rantai kedua mengikat 3 gugus metil. Contoh penggunaan awalan neo adalah pada senyawa neopentana seperti pada gambar. Neopentana memiliki sebanyak 5 atom karbon. Nomenklatur alkana. 3 prinsip penamaan alkana adalah sebagai berikut. Pertama, pilih rantai terpanjang, karbon paling tersubstitusi yang mengandung suatu gugus fungsional. Yang kedua, karbon yang terikat pada suatu gugus fungsional harus memiliki nomor serendah mungkin. Jika tidak ada gugus fungsional, maka substituen yang ada harus memiliki nomor serendah mungkin. Yang ketiga, pertimbangkanlah urutan abjad, yaitu setelah menerapkan dua aturan pertama yang diberikan di atas, pastikan bahwa substituen dan atau gugus fungsional yang ada dituliskan berdasarkan urutan abjad. Berikut ini adalah nama-nama dari 20 pertama deret homolog alkana beserta rumus molekul dan rumus strukturnya. Sebagai contoh, propana memiliki rumus molekul C3H8 dengan rumus struktur dapat dituliskan sebagai CH3, CH2, CH3. Contoh lain adalah heptadekana dengan rumus molekul C17H36 dan rumus strukturnya dapat dituliskan sebagai CH3, CH2 15 kali, CH3. Penamaan alkana dapat dilihat pada 3 contoh berikut. Kita fokus pada contoh yang pertama. Berdasarkan aturan nomor 1,
Pilihlah rantai karbon terpanjang dan tersubstitusi yang mengandung gugus fungsional. Pada contoh pertama, tidak mengandung gugus fungsional. Jadi kita hanya perlu memilih rantai karbon terpanjang dan tersubstitusi. Rantai karbon terpanjang terdiri dari 8 karbon. Aturan nomor 2, karbon yang terikat pada suatu gugus fungsional harus memiliki nomor karbon serendah mungkin. Jika tidak ada gugus fungsional, maka setiap substituen yang ada harus memiliki nomor serendah mungkin. Karena pada contoh tidak mengandung gugus fungsional, kita hanya perlu memperhatikan dua substituen yang ada, yaitu dua gugus metil. Jika kita mulai memberi nomor rantai dari kiri, gugus metil masing-masing akan diberi nomor 4 dan 7. Jika kita mulai penomoran rantai dari kanan, gugus metil akan diberi nomor 2 dan 5. Oleh karena itu, untuk memenuhi aturan kedua, penomoran harus dimulai dari sisi kanan, karena memberikan gugus metil penomoran yang paling rendah. Berikut ini adalah soal-soal latihan tentang nomenklatur alkana. Pada soal pertama, Anda dapat memberikan nama dari molekul, sedangkan pada soal kedua, Anda dapat mencoba menggambarkan struktur kerangka dari alkana. Sifat-sifat kimia alkana. 1. Alkana tidak terlalu reaktif jika dibandingkan dengan spesies kimia lainnya. Ini karena atom karbon pada alkana, elektronnya telah mencapai oktet melalui pembentukan 4 ikatan kovalen. 2. Densitas alkana lebih kecil daripada air. Seperti yang dapat kita amati, minyak yang merupakan alkana akan mengapung di atas air. Ketiga, alkana adalah pelarut nonpolar. Karena hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen, maka alkana bersifat nonpolar. Keempat, rumus umum untuk alkana adalah CnH2n plus 2. Alkana yang paling sederhana adalah metana atau CH4. Alkana yang paling sederhana berikutnya adalah etana C2H6. Deret ini berlanjut tak terbatas. Setiap atom karbon dalam alkana memiliki hibridisasi sp3. Alkana juga dikenal sebagai parafin atau secara kolektif dikenal sebagai deret parafin. Istilah-istilah ini digunakan untuk alkana yang atom karbonnya tidak bercabang. Rantai alkana yang bercabang disebut dengan isoparafin. Alkana sangat sukar bereaksi dengan senyawa ionik atau senyawa-senyawa yang bersifat polar. Nilai pKa dari semua alkana di atas 50, sehingga alkana bersifat inert terhadap asam dan basa. Sifat inert ini adalah asal dari istilah parafin. Minyak mentah yang terdiri dari molekul-molekul alkana secara kimia tidak berubah selama jutaan tahun. Reaksi oksidasi reduksi alkana, khususnya dengan oksigen dan halogen, dimungkinkan terjadi karena atom karbon berada dalam kondisi yang sangat tereduksi. Pada metana, keadaan oksidasi terendah yang paling mungkin untuk karbon yaitu -4 tercapai. Reaksi dengan oksigen menyebabkan pembakaran tanpa menghasilkan asap. Reaksi dengan halogen dapat terjadi melalui reaksi substitusi.
Pembakaran adalah reaksi eksotermik suhu tinggi yang terjadi antara bahan bakar dan oksigen atau oksidan menghasilkan produk berupa gas yang juga disebut sebagai asap. Saat alkana dipanaskan dengan adanya udara atau oksigen yang cukup, terbentuk karbon dioksida dan air dan dilepaskan sejumlah besar energi panas. Misalnya pada reaksi pembakaran butana, dilepaskan energi sebesar 2875,84 kJ per mol. Alkana dapat juga dijadikan sebagai bahan bakar karena dapat menghasilkan panas dalam jumlah yang besar. Reaksi substitusi alkana. Pada reaksi substitusi, terjadi pertukaran satu atom dengan atom lainnya. Alkana mengalami reaksi substitusi dengan halogen dengan adanya cahaya. Misalnya, dengan adanya cahaya ultraviolet, metana bereaksi dengan molekul halogen seperti bromin menghasilkan metil bromida dan asam bromida. Reaksi ini adalah merupakan reaksi substitusi karena salah satu atom hidrogen dari metana digantikan oleh atom bromin. Reaksi perengkahan atau cracking alkana. Radikal bebas, molekul dengan elektron yang tidak berpasangan, memainkan peranan penting dalam sebagian besar reaksi-reaksi alkana, seperti reaksi perengkahan dan reaksi reformasi, di mana alkana rantai panjang diubah menjadi alkana rantai pendek dan alkana rantai lurus menjadi isomer rantai bercabang. Ada dua jenis reaksi perengkahan. Yang pertama adalah reaksi perengkahan termal atau disebut juga dengan pirolisis. Alkana dipanaskan hingga suhu antara 500 sampai 800 derajat Celcius. Suhu tinggi yang digunakan cukup untuk menyebabkan ikatan karbon-karbon yang kuat menjadi putus. Perengkahan termal menghasilkan produk yang dapat dipisahkan lebih lanjut dengan distilasi fraksional. Perengkahan yang kedua adalah perengkahan katalitik. Alkana dilewatkan suatu katalis pada suhu antara 400 hingga 500 derajat Celcius. Katalis biasanya berupa aluminium oksida yang dicampur dengan silikon oksida, dapat juga digunakan katalis berupa zeolit. Perengkahan katalitik biasanya menghasilkan persentase yang tinggi dari hidrokarbon antara 5 hingga 10 atom karbon. Katalis juga dirancang untuk menghasilkan jumlah yang tinggi dari alkana bercabang dan hidrokarbon aromatik seperti benzena. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai alkana. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.